Berharap di peringkat 4, Juve lampaui ekspektasi. Mantan bintang Inter Milan Fabio Galante mengakui perburuan gelar Serie A masih jauh dari kata pasti, dengan Inter saat ini memimpin klasemen. Meskipun Inter telah memenuhi ekspektasi dengan mengamankan posisi teratas, Juventus bertekad untuk tidak memberi mereka ruang bernapas, melakukan yang terbaik untuk tetap berada di puncak klasemen. Juventus bertujuan untuk finish di 4 besar dan saat ini terlalu berprestasi, melakukan upaya ekstra saat mereka mengejar Inter di klasemen Liga. Bianconeri, sebagai salah satu tim tersukses di sepak bola Italia, menuntut rasa hormat, dan Inter memahami pentingnya untuk tidak meremehkan mereka dengan cara apapun. Galante juga mengetahui masih banyak lagi sepak bola yang bisa dimainkan dan berkata, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web. Saya yakin perebutan gelar juara pada akhirnya akan terselesaikan. Kedua tim menunjukkan hal yang sangat baik berkat para pemain dan pelatih. Nerazzurri bermain sangat baik, tentu saja mereka difavoritkan, namun jalan yang harus ditempuh masih panjang. Kami masih memiliki banyak hal untuk dimainkan musim ini dan tidak boleh terbawa suasana dalam perebutan gelar. Kami harus tetap fokus untuk memenangkan lebih banyak pertandingan agar impian kami tetap hidup. Bonucci yang putus asa menawarkan jasanya ke klub Serie A lain. Leonardo Bonucci dilaporkan ingin kembali ke Italia setelah 6 bulan yang tidak memuaskan bersama Union Berlin di Jerman. Juventus telah mengecualikan dia dari skuad mereka di jendela transfer terakhir, dan meskipun ada upaya, dia tidak bisa mengamankan kepindahan ke klub Serie A. Kepindahannya selanjutnya ke Union Berlin, tim yang bermain di Liga Champions, tidak menghasilkan kemajuan yang signifikan, dan dia belum menikmati waktunya di papan atas Jerman. AS Roma awalnya dikaitkan dengan kepindahan Bonucci, namun tentangan dari para penggemar klub dan penandatanganan pemain remaja Juventus Dean Huijsen telah mengesampingkan kemungkinan itu. Kini, menurut Calcio Mercato, Bonucci telah menawarkan dirinya ke Genoa sebagai calon pengganti Radu Dragusin, yang akan meninggalkan klub, dengan Tottenham dikabarkan memimpin perburuan mantan pemain muda Juventus tersebut. Bonucci berharap untuk pindah ke Genoa dan telah menyatakan ketersediaannya kepada tim merah dan biru, mengantisipasi bahwa mereka mungkin mempertimbangkannya untuk peran tersebut. Bonucci belum menetap di luar Serie A, dan kami dapat memahaminya, namun kami mendoakan yang terbaik untuknya saat ia mencari tim Italia baru untuk bergabung. Luciano Moggi memuji Allegri dan tim muda Juventusnya. Luciano Moggi mengungkapkan kekagumannya atas penampilan Juventus musim ini, memuji Max Allegri yang melakukan tugasnya dengan sangat baik meskipun tim memiliki keterbatasan. Meski tak melakukan pergerakan signifikan di bursa transfer awal musim, Juventus tampil sebagai salah satu favorit juara Serie A dan Piala Italia. Meski Inter Milan dianggap sebagai tim yang lebih lengkap dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen hampir sepanjang musim, Juventus berhasil mencegah mereka menjadi pemimpin klasemen, serupa dengan dominasi Napoli musim lalu. Dengan situasi saat ini, kemungkinan besar Juventus akan mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, kecuali jika terjadi penurunan performa yang tidak terduga. Pencapaian hasil tersebut memang tidak banyak diharapkan di awal musim, namun menurut Moggi, Juventus tampil gemilang dan melampaui ekspektasi. Ucapnya usai kemenangan Juventus melawan Salernitana, seperti dikutip Calcio Mercato. Kemenangan yang sangat penting yang mengantarkan mereka berduet melawan tim yang lebih kuat, jika pertandingan berlanjut hingga akhir itu adalah penghargaan bagi tim dan suasana baru yang ada ingin menang dan tidak kalah. Penghargaan diberikan kepada pelatih yang banyak dikritik namun membuahkan hasil dengan proyek mudanya. Kami menjalani musim yang bagus dan pantas mendapatkan semua pujian yang kami terima, namun para pemain kami harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka tetap fokus. Paruh kedua musim ini bisa jadi lebih sulit, dan kami harus bekerja keras untuk tetap kompetitif. Tepis isu, Kean jadi pilihan utama di musim ini. Moise Kean dikonfirmasi sebagai salah satu dari 4 striker Juventus pada awal musim, dengan klub memilih untuk tidak melepasnya secara permanen atau dengan status pinjaman. Meski kembali dari Everton dengan ekspektasi tinggi, Kean menghadapi tantangan dalam menemukan performa terbaiknya dan mencetak gol untuk Juventus musim ini. Meski Max Allegri tetap mempertahankan kepercayaannya pada Kean, striker asal Italia itu kesulitan memberikan pengaruh yang signifikan. Kini, Juventus dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk meminjamkan Kean pada jendela transfer saat ini. Menurut laporan dari Football Italia, Kean menghadapi persaingan dari talenta baru Kenan Yildiz, striker asal Turki yang tampil impresif belakangan ini.
Kemunculan Yildiz telah mendorong Kaan turun dalam urutan kekuasaan, dan dia bersiap untuk menerima lebih banyak waktu bermain dengan mengorbankan rekan setimnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Kaan mungkin memerlukan masa pinjaman yang sukses untuk mendapatkan kembali tempatnya di tim Juventus. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Allianz Stadium sangatlah serius, karena kami memiliki pemain-pemain dari akademi yang ingin tampil mengesankan. Kaan membutuhkan paruh kedua musim yang sangat baik untuk mendapatkan peluang bertahan di tim. Segera amankan Ealing Junior. Samuel Ealing Junior memberikan kesan positif di tim senior Juventus sejak dipromosikan. Meski pemain muda Inggris itu menghadapi tantangan dalam mendapatkan menit bermain musim ini, ia menunjukkan kemampuannya di pertandingan terakhir Juve ketika diberi kesempatan. Juventus terkesan dengan penampilannya, menyoroti dia sebagai pemain yang dapat diandalkan saat dibutuhkan. Meskipun ada minat dari berbagai klub di benua ini, Juventus senang dengan perkembangan Ealing Junior dan ingin mengamankan masa depannya di klub. Football Italia melaporkan bahwa Juventus ingin menawarinya kontrak baru, menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan talenta Inggris tersebut. Meskipun klub lain berusaha untuk mengontraknya bulan ini, Juventus bertekad untuk memperpanjang masa tinggal Ealing Junior bersama Bianconeri. Ealing Junior telah menjadi salah satu pemain muda terbaik kami ketika ia sering bermain, dan memberinya perpanjangan kontrak akan melindungi nilainya. Pemain asal Inggris ini adalah salah satu pemain terbaik yang kami persiapkan, dan akan sangat bagus jika memungkinkan dia berkembang menjadi pemain yang sangat diperlukan dalam daftar kami. Akan menarik untuk melihat apakah dia juga ingin menandatangani perpanjangan kontrak bersama kami. Kalahkan Inter, Juve melampaui ekspektasi. Mantan bintang Inter Milan dan Juventus Aldo Serena mengungkap disparitas kedua klub. Saat Juventus dan Inter saat ini bersaing memperebutkan gelar Serie A, Bianconeri telah melampaui ekspektasi untuk tetap bersaing dalam perburuan gelar tersebut. Meskipun Inter memiliki skuad paling tangguh di Liga dan menjadi favorit juara, mereka hanya unggul 2 poin dari Juventus, yang berhasil menjaga jarak di klasemen Liga. Minggu demi minggu, Bianconeri meraih hasil yang sulit untuk menjaga jarak dari Inter. Tampaknya perburuan gelar musim ini akan berakhir, dan Juventus tetap tangguh. Meski mengakui bahwa mereka mungkin tidak sekuat Inter, perbedaan utama antara kedua klub terletak pada kemampuan mereka untuk meraih hasil dan mempertahankan daya saing, menunjukkan tekad dan kegigihan yang membuat mereka tetap bersaing memperebutkan gelar. Serena yakin itu ada di lini tengah mereka. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web. Apakah peringkat tersebut mencerminkan performa Juve dan Inter di Serie A? Ya, menurut saya peringkatnya tepat. Inter adalah tim terkuat, yang memiliki pemain terkuat dan bermain lebih baik dari yang lain untuk saat ini. Juventus, sebaliknya, tidak bermain bagus dalam periode-periode tertentu, namun mereka adalah tim tangguh dengan pemain-pemain hebat. Perbedaan kedua tim ada di lini tengah. Kami memiliki lini tengah yang bagus, namun sulit untuk membantah bahwa Inter memiliki lini tengah yang lebih baik. Kami telah menjadi salah satu tim teratas di Liga, tapi kami membutuhkan gelandang baru bulan ini agar merasa lebih nyaman di paruh kedua musim ini. Musim terakhir Sandro di Juventus. Alex Sandro saat ini sedang menjalani musim terakhirnya sebagai pemain Juventus, dan terdapat spekulasi apakah ini juga bisa menjadi bulan terakhirnya bersama Bianconeri. Bek asal Brasil ini memiliki masa jabatan yang patut dipuji bersama Juve, namun usia yang mengejarnya telah memengaruhi keandalannya dibandingkan masa mudanya. Alhasil, Juventus mengambil keputusan untuk melepasnya saat kontraknya habis pada musim panas. Meski Sandro sempat menjadi pemain yang banyak dicari oleh klub-klub top Eropa pada masa jayanya, minimnya minat serius dari klub-klub Eropa saat ini membuat Flamengo, klub asal Brasil, mengutarakan keinginan mereka untuk mengontraknya sekarang, seperti dilansir Il Bianconero. Terlepas dari pengalaman dan kredibilitas Sandro, Juventus tidak berniat mempertahankannya, dan Flamengo melihat peluang untuk membawanya kembali ke Brasil. Namun potensi transfer tersebut menghadirkan tantangan karena Juventus mungkin ragu melepasnya di tengah musim penting. Ketertarikan Flamengo berarti kami bisa menjual Sandro, namun kami tidak boleh dipaksa untuk menerima kepindahannya bulan ini ketika kami belum siap jika dia meninggalkan kami. Statistik menunjukkan Vlahovic jauh lebih baik dari Lukaku. Di musim panas, Juventus berniat melepas Dusan Vlahovic dan menggantikannya dengan Romelu Lukaku. Bianconeri belum puas dengan penyerang asal Serbia itu sejak ia bergabung dengan klub dan mengharapkannya untuk mencetak lebih banyak gol.
Selama berada di Fiorentina, Vlahovic dianggap sebagai salah satu striker terbaik dunia dan menarik perhatian beberapa klub. Juventus yakin dia akan tampil bagus untuk mereka, jadi mereka menambahkannya ke skuad mereka. Namun, pemain Serbia itu belum mencetak gol sebanyak yang diharapkan, sehingga mendorong Juventus mencari pertukaran dengan Lukaku di musim panas. Mereka tidak dapat mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk pertukaran, dan akibatnya Lukaku pindah ke AS Roma. Lukaku, pemain berprestasi di Serie A setelah sukses di Inter Milan, tampil bagus di Liga musim ini. Meskipun demikian, Tutto Juve mengungkapkan bahwa Lukaku telah mencetak 8 gol di Liga, sedangkan Vlahovic telah mencetak 7 gol. Meskipun demikian, pemain asal Serbia ini mempunyai menit bermain yang lebih sedikit dibandingkan pemain Belgia, sehingga Vlahovic rata-rata mencetak gol setiap 153 menit, sementara Lukaku mencetak gol setiap 170 menit. Vlahovic tidak sering mencetak gol, tapi dia telah menjadi pemain yang berkembang musim ini, dan kami mungkin harus mempertahankannya daripada merekrut Lukaku lagi di musim panas. Performa Chiesa yang seringkali rapuh. Karena cedera berkepanjangan yang dialaminya pada tahun 2022 dan masalah fisik ringan yang berulang, Federico Chiesa dianggap sebagai pemain dengan masalah fisik yang terus-menerus. Bintang Azzurri ini telah memainkan peran penting bagi Juventus musim ini, secara konsisten memberikan penampilan yang kuat setiap kali ia turun ke lapangan. Namun, masih ada kekhawatiran mengenai kebugaran jangka panjangnya, mengingat riwayat cederanya. Meskipun menyatakan bahwa ia telah pulih sepenuhnya dari masalah sebelumnya, masih ada ketidakpastian mengenai ketersediaannya untuk pertandingan tertentu, sehingga menimbulkan label sebagai pemain yang rapuh dan rentan cedera. Jurnalis Guido Fasiago berpendapat bahwa Chiesa tidak cukup sering mengalami cedera untuk dianggap sebagai pemain yang rapuh. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, ada pemain yang mengorbankan karirnya karena cedera karena tidak memiliki kontinuitas yang tepat. Untuk mengatakan itu tentang Chiesa kita harus menunggu. Dia memiliki kerapuhannya tetapi dia juga mengalami masalah ini selama setahun. Mari kita tunggu hal ini terulang beberapa musim untuk mengatakan bahwa dia adalah pesepak bola yang rapuh. Ketika dia bermain, dia selalu menjadi salah satu yang terbaik, seperti saat melawan Salernitana di Piala Italia. Chiesa telah melewatkan banyak pertandingan karena masalah fisik, tetapi dia memainkan lebih banyak pertandingan per musim daripada yang diyakini orang. Kami hanya membutuhkan dia untuk mulai mencetak lebih banyak gol untuk membuat tim lebih baik dan meningkatkan hasil kami. Senyum kecut Allegri di balik kemenangan Juventus atas Salernitana. Massimiliano Allegri senang dengan kemenangan Juventus atas Salernitana, namun ia menyoroti penampilan timnya yang rentan secara defensif dengan membiarkan tim lawan menyerang secara sporadis. Bianconeri melanjutkan tren positif dalam laga lanjutan pekan ke-19 Serie A 2023/24. Bermain di Stadio Arechi, Senin tanggal 8 Januari tahun 2024 dini hari WIB, mereka taklukkan Salernitana dengan skor tipis 2-1. Giulio Maggiore bawa tim tuan rumah unggul terlebih dahulu lewat sepakan keras dari luar kotak penalti di menit 39. Namun, Juventus mampu bangkit di babak kedua dengan mengunci kemenangan berkat gol dari Samuel Iling Junior dan Dusan Vlahovic. Kemenangan ini membuat Juventus mampu membayangi pemuncak klasemen Inter Milan dalam perebutan gelar juara, saat mereka mencapai paruh musim dengan berada di posisi kedua klasemen dengan 46 poin. Namun terlepas mampu menunjukkan semangat pantang menyerah, pelatih berusia 56 tahun itu menyoroti satu hal yang tidak disukai dalam pertandingan kali ini. Hal yang tidak baik, dan para pemain mengetahuinya, adalah bahwa kami kebobolan dengan cara yang sama malam ini dan saat melawan Frosinone dan kami kebobolan setelah 40 detik di Coppa Italia. Ini adalah sinyal-sinyal yang tidak bagus. Secara defensif, persepsinya adalah bahwa kami berisiko kebobolan setiap kali lawan melempar bola mendekati kotak penalti. Kami tidak percaya diri seperti biasanya. Kami menyerang dengan cara yang lebih baik, tetapi kami telah memburuk dalam bertahan. Bek Salernitana akui Juve klub paling sulit dikalahkan. Bek Salernitana Federico Fazio mengakui tugas berat yang mereka hadapi saat melawan Juventus malam ini, dan menghubungkan kesulitan tersebut dengan kualitas unggul dari Bianconeri. Berbeda dengan pertemuan piala sebelumnya, di mana Salernitana menderita kekalahan 6-1, pertandingan ini terbukti menjadi pertarungan yang lebih ketat antara kedua tim.
Meski tertinggal, Juventus harus berusaha keras untuk meraih kemenangan dan mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Serie A, tertinggal dari Inter Milan. Pertandingan tersebut menghadirkan tantangan yang lebih berat bagi Juventus dibandingkan dengan kemenangan menentukan mereka sebelumnya, dan Salernitana mungkin merasa mereka bisa meraih hasil berbeda jika bukan karena kartu merah yang mereka terima. Usai pertandingan, Federico Fazio, bek Salernitana, secara terbuka mengakui bahwa Juventus menunjukkan keunggulan signifikan atas mereka dalam pertandingan tersebut. "Saya pikir mereka sangat bagus, kami harus melakukan sesuatu yang lebih, kami harus lebih pintar. Kami bermain dengan satu pemain lebih sedikit dan kami kurang cerdik. Dalam pertandingan seperti hari ini, antara Piala Afrika dan cedera, hanya sedikit pemain yang tersedia, hal ini membuat perbedaan di lapangan. Kami melakukan yang terbaik untuk membawa pulang poin tapi sulit untuk terus seperti ini. Salernitana bermain lebih baik daripada yang mereka lakukan di pertandingan piala dan pantas mendapat pujian karena membuat pertandingan ini lebih sulit bagi kami. Namun, mereka bukanlah tandingan kami, dan jika kami gagal memenangkan pertandingan tersebut, akan sulit untuk membenarkan hal tersebut." Performa semakin buruk, Juve atur peminjaman Kean. Juventus dilaporkan akan meminjamkan Moise Kean tetapi tidak sebelum memperpanjang kontraknya. Seperti diberitakan sebelumnya, kebangkitan Kenan Yildiz akan semakin membatasi menit bermain penyerang asal Italia berusia 23 tahun tersebut. Remaja Turki itu kini memberi Max Allegri opsi tambahan di lini depan. Dia telah bergilir dengan Federico Chiesa dalam peran striker kedua. Sementara itu, Dusan Vlahovic tetap menjadi pilihan utama untuk posisi penyerang tengah, dengan Arkadiusz Milik sebagai cadangan berpengalaman. Hal ini bisa membuat Kean tersesat, terutama di tengah kurangnya sepak bola Eropa musim ini. Jadi menurut Sky Sport Italia melalui Juventus News 24, sang striker bisa saja meninggalkan klub pada bulan Januari untuk mencari waktu bermain tambahan. Pemain internasional Italia itu mungkin mencoba mencari akomodasi baru yang dapat membantunya mendapatkan tempat di skuad Luciano Spalletti untuk Euro 2024. Namun sebelum dia meninggalkan Turin, sumber tersebut yakin Juventus bisa memintanya menandatangani kontrak baru untuk melindungi kepentingan klub. Kontrak sang striker saat ini akan berakhir pada tahun 2025. Mantan pemain Everton dan Paris Saint-Germain ini telah mencatatkan 12 penampilan di Serie A musim ini, namun belum mencetak satu gol pun. Meskipun ia berhasil mencetak gol dalam beberapa kesempatan, namun upayanya digagalkan oleh keputusan VAR yang kejam. Kean kembali ke Juventus pada musim panas 2021 sebagai pengganti Cristiano Ronaldo di menit-menit terakhir yang telah memastikan kepindahan ke Man Utd pada akhir Agustus. Danilo incar kemenangan pribadinya. Kapten Juventus Danilo mengakui bahwa dia belum dalam performa terbaiknya dalam beberapa pertandingan terakhir, namun berjanji untuk mendapatkan kembali performa optimalnya. Pemain berusia 32 tahun itu menjadi pencetak gol pembuka Giuliano Maggiore dalam pertemuan hari Minggu melawan Salernitana. Namun demikian, ia juga menjadi protagonis dalam gol penentu kemenangan Dusan Vlahovic. Pemain Brasil itu merebut kembali penguasaan bola sebelum mengirimkan umpan silang halus ke arah pemain Serbia yang menyambutnya dengan kepalanya. Danilo menjelaskan bahwa ia mampu menghasilkan assist tersebut berkat masa lalunya sebagai bek sayap, namun ia mengakui bahwa ia belum berada dalam performa terbaiknya akhir-akhir ini. "Saya menghabiskan bertahun-tahun sebagai bek sayap, terutama di Porto, dan sedikit di Real Madrid. Saya masih punya sesuatu yang tersisa," ujar sang kapten dalam wawancara pasca laga bersama DAZN via Juventus News 24. "Pertama-tama, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Juventus wanita atas kemenangan hari ini atas Roma di Piala Super Italia. Kemenangan ini sangat penting, kami tahu ini tidak akan semudah Coppa Italia, namun kami tetap memikirkan hal itu. Kami harus mempunyai sikap positif dan tetap konsentrasi selama 90 menit dan kami melakukannya dengan baik. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah saya juga harus membuat mea culpa. Kecuali pertandingan melawan Napoli, akhir-akhir ini saya agak kesulitan menemukan kondisi terbaik saya. Tetapi tim mendukung saya dan kami terus maju. Ya, kami harus takut kebobolan, itu yang menjadi kekuatan kami." Danilo pun mengungkapkan kebahagiaannya atas rekan setimnya Vlahovic yang berhasil mencetak gol penentu kemenangan. "Saya sangat senang untuk Dusan. Ini adalah hasil kerja yang telah ia lakukan selama berbulan-bulan.
Orang-orang bertanya-tanya tentang performanya tetapi dia bekerja dengan tenang, berusaha meningkatkan kemampuannya dan sekarang hasilnya sudah terlihat. Dia mencetak lebih banyak gol, dia lebih tenang dan kami semua bahagia untuknya. Namun dia sadar bahwa masih ada banyak ruang untuk berkembang. Tentukan jadwal pertemuan dengan perwakilan Lazar Samardzic. Juventus telah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan Lazar Samardzic saat mereka mencoba mengungguli Napoli dalam perebutan tanda tangannya. Bianconeri sangat aktif di pasar dalam beberapa hari terakhir. Mereka dilaporkan telah mengalahkan Inter dalam perebutan Thiago Jallo dan sekarang ingin melakukan hal yang sama untuk gelandang Udinese yang diperkirakan akan bergabung dengan Napoli bulan ini. Partenope telah menegosiasikan kesepakatan untuk pemain berusia 21 tahun itu, menawarkan klub Friulian itu 20 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan. Namun menurut Il Corriere dello Sport via Tutto Juve, Bianconeri belum menyerah pada Samardzic. Sumber tersebut mengklaim bahwa Juventus telah menjadwalkan pertemuan dengan Mladen Samardzic, ayah sekaligus agen sang pemain. Seperti yang dijelaskan oleh surat kabar Roma, raksasa yang bermarkas di Turin itu ingin memahami kemungkinan peralihan musim panas ini. Udinese dilaporkan mendukung solusi ini, karena mereka tidak ingin kehilangan jasa pemain Serbia itu di tengah kampanye. Samardzic bergabung dengan Zagreb pada musim panas 2021 dan merupakan salah satu pemain terbaik Serie A musim lalu, saat ia hampir menandatangani kontrak dengan Inter pada musim panas. Kesepakatan itu gagal pada menit ke-11 karena masalah komisi. Musim ini, Samardzic sudah menyumbang 2 gol dan assist sebanyak itu dalam 17 penampilan Serie A. Mathias Soule, pemain muda paling bersinar di 2023. Frosinone menjamu Monza pada pekan ke-19 Serie A 2023/2024, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Mathias Soule lagi-lagi mencetak gol untuk Frosinone, tapi pemain pinjaman dari Juventus itu tak mampu menghindarkan timnya dari kekalahan. Frosinone kalah 2-3, tertinggal 0-3 oleh gol-gol Dani Mota menit 18 dan Valentin Charboni menit 45, serta bunuh diri Mathias Soule menit 55. Frosinone hanya bisa menipiskan selisih skor lewat gol Abdou Harawi menit 56 dan penalti Mathias Soule menit 76. Dengan penalti kontra Monza, berarti Mathias Soule sudah mencetak 8 gol dalam 17 penampilan untuk Frosinone di Serie A musim ini. Dibandingkan musim lalu, torehan gol pemain 20 tahun Argentina itu sangat kontras. Dalam 13 penampilan bersama Juventus di Serie A musim lalu, dia cuma punya 1 gol atas namanya. Di awal 2023/2024, Juventus meminjamkan Mathias Soule ke Frosinone. Juventus meminjamkannya selama 1 musim. Musim ini, sebagai pemain pinjaman di Frosinone, Mathias Soule menunjukkan sinarnya. Hanya dalam 17 penampilan, dia telah mencetak 8 gol di Serie A. Hasrat Allegri bawa Juve ke Liga Champions semakin menyala. Juventus Massimiliano Allegri menyatakan penasaran dengan sensasi format baru Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Namun, paling terpenting Bianconeri julukan Juventus dapat lolos ke ajang itu lebih dahulu. Sebagaimana diketahui, UEFA menambah jumlah peserta Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 menjadi 36 dari yang awalnya 32 tim. Fase grup pun bakal dihapus. Nantinya sistem baru yang menggunakan klasemen besar berisi seluruh tim peserta yang disebut League Pace. Nantinya, setiap tim akan memainkan 8 pertandingan di League Pace yakni 4 kandang dan 4 tandang. Sebanyak 8 tim teratas di League Pace akan lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, tim peringkat 9-24 akan tampil di babak playoff untuk memperebutkan 8 tiket tersisa ke 16 besar. Karena itu, Massimiliano Allegri mengatakan format baru akan memberikan warna yang berbeda dalam Liga Champions. Format itu akan membuat persaingan perebutan gelar juara akan semakin ketat. Ini sesuatu yang baru dengan formatnya, ini akan menjadi pengalaman baru, kata Massimiliano Allegri mengutip dari Tutto Mercato. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan peluang Juventus tampil dalam ajang itu memang masih terbuka lebar. Jadi, timnya harus tetap menjaga asa tersebut sampai akhir musim. Saat ini Juventus berada di posisi kedua klasemen Liga Italia tahun 2023 sampai tahun 2024 hingga pekan ke-18 dengan 43 poin.
Sinyonya tua unggul 11 angka dari Bologna di posisi kelima, atau batas atas tim yang gagal lolos ke Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Kesepakatan baru dengan Chiesa. Juventus bertujuan untuk mempertahankan Federico Chiesa di skuad mereka untuk jangka waktu yang lama, serupa dengan kebanyakan pemain di grup mereka. Penyerang asal Italia ini adalah pemain penting di Allianz Stadium, dan dengan kontraknya yang akan berakhir tahun depan, Bianconeri ingin mengamankan komitmen jangka panjangnya. Meski tak banyak melakukan akuisisi pada musim panas lalu, Juventus fokus mempertahankan pemain inti bintangnya. Chiesa memegang peran penting di Allianz Stadium, dan klub sadar bahwa tim lain mungkin berminat untuk mengakuisisinya. Menurut Tutto Juve, Juventus berdedikasi untuk memastikan Chiesa tetap menjadi bagian dari skuad mereka. Klub memiliki rencana untuk memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengannya, karena diskusi terakhirnya diadakan pada bulan Oktober. Mereka berharap bisa segera melanjutkan negosiasi dan optimistis bisa memperpanjang kontraknya hingga 2028. Chiesa adalah pemain yang harus kami pertahankan di Allianz Stadium, dan dia mungkin ingin bertahan. Namun, tidak ada jaminan bahwa dia akan bertahan jika tidak menandatangani kontrak jangka panjang yang baru. Di musim panas, lebih banyak klub akan mulai serius mengejar tanda tangannya, dan kami harus segera memberinya kontrak baru. Jual mahal Huijsen ke AS Roma. Max Allegri telah membahas transfer Dean Huijsen ke AS Roma, karena Juventus berupaya memindahkannya ke Frosinone. Pemain asal Belanda ini telah menjadi salah satu talenta muda terbaik yang dilatih di Juve dan telah menunjukkan performa luar biasa untuk tim junior. Meski dipromosikan ke skuad senior musim ini, ia kesulitan mengamankan waktu bermain. Menyadari kebutuhannya akan menit bermain, Juventus berniat mengirimnya ke Frosinone, klub yang telah memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda Bianconeri musim ini. Namun, sang bek sempat tergoda untuk pindah ke Roma setelah mereka menyatakan ketertarikannya pada tanda tangannya. Dia diperkirakan akan menyelesaikan transfernya dalam hitungan jam. Allegri ditanya mengenai kepindahan tersebut, dan dia berkata, seperti dikutip dari Tutto Mercato Web, "Kita lihat saja apakah itu pilihan terbaik, itu dibuat bersama klub dan keluarga." Pada akhirnya jawaban selalu datang dari lapangan. Huijsen mengejutkan kami dengan pindah ke Roma, tapi akan menarik untuk melihat apakah dia membuat pilihan yang tepat. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Roma adalah tim yang kuat, dan Huijsen akan berkembang dengan baik di bawah manajer asal Portugal tersebut. Dia tahu tantangan untuk mendapatkan tempat di tim mereka akan lebih sulit dibandingkan jika dia berada di Frosinone, tapi dia bisa bermain untuk mereka. Mampu kalahkan klub Arab dalam perburuan Anderson. Juventus mungkin menghadapi risiko kehilangan penandatanganan Felipe Anderson karena kontrak pemain tersebut dengan Lazio akan habis. Penyerang asal Brasil itu menjadi salah satu pertimbangan Juventus untuk memperkuat skuadnya di akhir musim. Meski Max Allegri mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama dengan Anderson, langkah tersebut bergantung pada situasi kontrak sang pemain dengan Lazio. Jika dia tidak menandatangani kontrak baru dengan klub yang berbasis di Roma pada musim panas, Juventus bisa mengejar penyerang Brasil itu. Namun negosiasi antara Anderson dan Lazio tampaknya menemui jalan buntu, dengan adanya kesenjangan yang cukup besar antara permintaan sang pemain dan tawaran yang diajukan klub. Situasi ini menarik minat klub lain, termasuk tim Saudi yang menurut laporan Tutto Juve telah mengajukan tawaran sekitar 15 juta euro untuk Felipe Anderson. Namun, Lazio menolak tawaran ini, membuat masa depan sang pemain tidak pasti karena kontraknya mendekati akhir. Klub-klub Saudi memiliki banyak uang untuk dibelanjakan dan mungkin akan kembali dengan tawaran yang lebih baik sebelum jendela transfer ini ditutup. Namun, Lazio mungkin bersikeras bahwa dia tidak akan dijual dan memberi kami kesempatan untuk mengontraknya secara gratis di musim panas. Tikung Inter dapatkan Thiago Jallo. Bek Lille Thiago Jallo menjadi incaran Juventus dan Inter Milan, dengan kedua klub sangat ingin mengamankan jasanya. Meski ditetapkan berstatus bebas transfer pada akhir musim ini, kedua klub tetap tertarik untuk mendapatkan bek berbakat tersebut. Jallo, yang absen karena cedera parah musim ini, terkesan dengan penampilannya untuk Lille di musim sebelumnya. Juventus sangat tertarik untuk menambahkannya ke skuad mereka, menyadari potensi kontribusinya. Sementara Inter Milan juga sangat ingin mendatangkan Jallo,
Juventus dikabarkan ingin mempercepat kepindahan tersebut dan bersedia membayar biaya transfer sebesar 3 juta euro untuk mengamankan sang bek di bursa transfer saat ini, seperti dilansir Football Italia. Pendekatan proaktif ini menunjukkan niat Juventus untuk mengalahkan Inter Milan dalam merekrut Jalou dan memperkuat skuadnya secepatnya. Kami harus melakukan semua yang kami bisa untuk memenangkan perlombaan karena Jalou adalah pemain top yang akan tampil baik untuk kami. Kami juga bisa mengembangkannya lebih jauh dan menjualnya dengan harga bagus di jendela transfer berikutnya jika kami mau. Arsenal masih ngebet dapatkan Vlahovic. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Arsenal tertarik untuk mengontrak Dusan Vlahovic pada jendela transfer saat ini dengan biaya yang dilaporkan sebesar 60 juta euro. Arsenal telah memantau striker Serbia itu selama berada di Fiorentina dan menyatakan keinginan untuk membawanya ke Liga Premier. Meski Arsenal bersiap menawarkan gaji lebih tinggi kepada Vlahovic, dia akhirnya memilih bergabung dengan Juventus dan sejak itu menjadi pemain kunci bagi Bianconeri. Meskipun Juventus ingin melihat lebih banyak gol dari Vlahovic, ada persepsi bahwa sistem tim mungkin tidak kondusif untuk memaksimalkan potensi mencetak golnya. Namun Arsenal masih percaya bahwa Vlahovic bisa berkembang di tim mereka dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya bulan ini, lapor Calcio Mercato. Di sisi lain, Juventus memandang Vlahovic sebagai pemain penting dalam skuadnya di paruh kedua musim ini, terutama saat mereka bersaing memperebutkan gelar Liga. Alhasil, Juventus mungkin akan enggan melepasnya hingga bursa transfer musim panas tiba. Vlahovic mungkin tidak sebaik yang kami inginkan, tapi dia adalah salah satu pemain top kami dan harus bertahan hingga musim panas. Pemain Serbia itu akan sangat berharga bagi kami, dan kami harus memiliki penggantinya sebelum menjual pemain kuncinya. Tetap perpanjang Kean, sekalipun performanya semakin buruk. Moise Kean belum mencetak gol untuk Juventus musim ini, meski menjadi salah satu pilihan mereka di posisi striker. Pemain muda ini menghadapi kesulitan selama berada di Everton dan merasakan kesuksesan di PSG, namun ia kesulitan membuktikan kemampuannya sejak kembali ke Juventus. Kurangnya dampak ini memberikan tantangan bagi Max Allegri dalam membenarkan alokasi waktu bermain untuk Kean, dan laporan menunjukkan bahwa Juventus sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya dalam kesepakatan pertukaran untuk mendapatkan pemain Arsenal Charlie Patino. Meski masih belum pasti apakah Arsenal akan menyetujui kesepakatan tersebut, namun terbukti bahwa Kean perlu meningkatkan performanya. Meski performanya buruk saat ini, Calcio Mercato mengungkapkan bahwa Juventus berencana memperbarui kontrak Kean. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2025, dan Bianconeri bermaksud untuk memperpanjangnya hingga tahun 2027 atau 2028. Hal ini menandakan keyakinan yang berkelanjutan terhadap potensi Kean dan komitmen untuk mendukung perkembangannya di dalam klub. Kean bukanlah striker yang kami butuhkan untuk memenangkan trofi, tapi bintang Azuri memberi kami kedalaman skuad. Dia harus mulai mencetak gol, atau kita mungkin harus mempertimbangkan untuk meminjamkannya ke klub yang lebih kecil sehingga dia dapat menemukan kembali sentuhan mencetak golnya. Itu akan membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan kembali bersama kami dalam kondisi yang lebih baik. Menang telak, Salernitana menyerah tak akan bisa kalahkan Juve. Juventus menang telak saat meladeni Salernitana di babak 16 besar Coppa Italia 2023 per 2024, Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024. Juventus menang dengan skor 6-1. Main di kandang sendiri, Juventus sempat dikejutkan oleh gol cepat Chukwuemeka Messi pada menit 1. Namun, Juventus kemudian membalas 6 gol. Gol-gol Juventus didapatkan melalui Fabio Miretti menit 12, Andrea Cambiaso menit 35, Daniele Rugani menit 54, Dylan Brown menit 75, bunuh diri Kenan Yildiz menit 88, dan Timothy Weah menit 90+1. Juventus musim ini sangat sulit dikalahkan. Dalam 19 pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi, pasukan Massimiliano Allegri 14 kali menang, 4 kali seri, dan hanya sekali kalah M14S4K1. Juventus 14 laga tak terkalahkan. Setelah takluk dari Sassuolo, Juventus belum lagi tersentuh kekalahan. Juventus tak terkalahkan dalam 14 laga. Juventus menang 11 kali dan seri 3 kali. Itu termasuk kemenangan 1-0 di kandang AC Milan, hasil seri 1-1 dengan Inter Milan, kemenangan 1-0 atas Napoli dan AS Roma, serta kemenangan telak atas Salernitana di Coppa Italia.
Sejauh ini, belum ada tim yang bisa memberi Juventus kekalahan kedua. Jadwal Juventus berikutnya adalah laga tandang di Serie A. Juventus langsung bertemu lagi dengan Salernitana, tanggal 8 Januari tahun 2024. Apakah catatan tak terkalahkan Juventus masih akan bertambah panjang? Perkembangan pesat Yildiz tembus tim utama. Kenan Yildiz telah menembus tim utama Juventus dan